Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Oktober ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penjagaan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini karena pertolongan-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman Yahweh, Roh Kudus urapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Sebab daging berkeinginan melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal-hal itu bertentangan satu dengan yang lain, sehingga apa yang tidak kamu inginkan itu yang kamu lakukan. Namun jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah Torah. Dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan hal-hal yang serupa itu yang aku katakan sebelumnya kepadamu, bahkan seperti yang telah aku katakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Yang melakukan segala hal-hal keinginan daging tidak mewarisi kerajaan Elohim atau kerajaan surga. Saudaraku, pada waktu Yahweh ciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan manusia yang sempurna, segambar dengan Yahweh, secitra atau memiliki sifat dengan Yahweh, kudus dan benar. Tapi ketika manusia dikendalikan oleh roh jahat, dipengaruhi oleh iblis, maka manusia melakukan keinginan iblis, maka hidup dalam keinginan daging. Hari ini saya berikan temanya, lawan keinginan dagingmu. Sekali lagi, lawan keinginan dagingmu. Keinginan daging tadi sudah jelas ditegaskan di dalam ayat yang ke-19 tadi, dan pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, rangsangan badani, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora. Itu semua keinginan daging. Saudara ingat, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, datanglah ular menggoda Hawa yang pertama kali digoda. Kenapa sampai mereka tergoda? Karena iblis memutarbalikkan firman Yahweh. Bukankah dalam Kejadian pasal 3 itu jelas sekali di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Bukankah Yahweh berfirman, semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya dengan bebas? Kata ular. Tapi Hawa jawab, bukan begitu ular. Boleh kami makan semua buah pohon dalam taman ini, kecuali yang di tengah taman tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, kami mati. Iblis memutarbalikkan firman Yahweh, mengatakan, Hawa, kalau kamu makan buah pohon yang di tengah taman itu,
kamu bukan mati, tapi kamu sama seperti Yahweh itu. Saudara lihat di sini apa yang terjadi. Pikiran Hawa, perasaan Hawa, pingin melebihi atau sama seperti Yahweh itu. Itulah pekerjaan iblis, karena iblis itu ketika berada di surga ingin menyamai kedudukannya dengan yang maha tinggi, makanya dia dibuang ke bumi. Jadi keinginan daging itu dimulai dari mata, kepingin tahu, selalu pingin tahu yang Yahweh tidak beritahukan kepadanya, selalu dia ingin tahu, padahal Yahweh sudah jelaskan, buah yang di tengah taman itu jangan kamu makan. Tapi kita lihat iblis memutarbalikkan. Maka kita tahu akhir-akhir ini, di akhir zaman ini juga, bagaimana manusia sedang disodorkan berbagai-bagai macam keinginan daging tadi, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, bahkan dalam gereja pun itu terjadi. Dan itu semua keinginan daging, dan itu yang merekayasa adalah pekerjaan iblis, supaya satu dengan yang lain saling menyerang, saling mengintimidasi. Dan itu iblis senang sekali. Karena apa? Terperangkap dengan keinginan daging tadi, seperti Hawa. Dilihat Hawa buah itu, dia ambil, dia petik, dia makan. Setelah itu dia ambil juga satu lagi, dia berikan kepada suaminya Adam. Adam juga menuruti kemauan iblis. Jadi kita perhatikan di sini, apa penyebab manusia terikat dengan keinginan daging? Karena lebih mempercayai perkataan iblis daripada firman Yahweh. Yahweh sudah katakan jangan makan buah yang di tengah taman itu, tapi iblis bilang makan. Hawa lebih percaya perkataan iblis daripada firman Yahweh. Apalagi yang membuat manusia menuruti keinginan dagingnya, fokusnya hanya kepada harta dunia. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Pencobaan ketiga daripada iblis kepada Tuhan Yesus, dibawa dia ke atas gunung, diperlihatkan seluruh kekayaan dunia ini, maka dia berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu, tapi syaratnya sembah dulu aku. Tapi Yesus jawab, yang harus disembah adalah Yahweh. Akhir zaman ini kita tahu bagaimana manusia sedang terperangkap dengan mencari harta, mencari uang, mencari kedudukan. Itu fokusnya, dan itu semua keinginan daging. Padahal dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku kekal selamanya. Fokus orang hanya pada harta dunia yang sifatnya sementara, makanya terjerat dalam keinginan-keinginan daging tadi. Iri hati, dengki, amarah, penyembahan berhala, perzinahan, percabulan, semua itu hanya berfokus kepada keinginan daging. Dan itu maunya iblis, supaya manusia terjerat, agar manusia terus hidup dalam keinginan daging, pasti masuk neraka. Karena iblis tidak ingin sendirian di neraka, maka dia sodorkan kepada manusia memenuhi keinginan dagingnya. Apalagi yang membuat, saudaraku, manusia hanya menuruti keinginan daging, hatinya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Di dalam Markus pasal 7 ayat 20-23 dikatakan demikian, dan dia berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan orang, karena dari dalam hati seseorang timbul pikiran-pikiran yang jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan,
pencurian, keserakahan, kekejian, kelicikan, rangsangan badani, mata yang jahat, hujat, keangkuhan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini keluar dari dalam hati dan itu menajiskan orang. Kita tahu itu yang sedang disodorkan oleh iblis. Hatinya hanya dikendalikan oleh roh-roh jahat. Karena tidak ada Yesus HaMasiah dalam hatinya. Tidak ada firman Yahweh dalam hatinya. Maka fokusnya hanya kepada hal-hal yang kotor, yang najis. Penyembahan berhala, perselisihan, persaingan. Selalu dengki melihat orang lain kalau berhasil. Selalu iri hati melihat orang lain kalau ada kemajuan. Dan itulah pekerjaan iblis. Itulah keinginan daging yang harus kita lawan dari setiap pribadi kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat melawan segala keinginan daging itu? Kita harus selalu bersandar pada firman Yahweh. Saya sudah singgung tadi pencobaan Yeshua HaMasiah yang ketiga. Iblis katakan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 10 bahwa semua kekayaan dunia ini kuberikan kepadamu, tapi syaratnya sembah dulu aku. Yesua menjawab iblis dengan tegas, yang harus disembah adalah Yahweh. Artinya selalu bersandar pada firman Yahweh. Ketika pencobaan pertama juga dikatakan batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus bisa mengubahnya. Tapi Tuhan Yesus jawab, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman Yahweh. Jadi di akhir zaman ini marilah kita hidup sesuai dengan firman Yahweh. Jangan menuruti keinginan dagingmu. Bersandar kepada firman Yahweh. Patokan dalam tindakanmu selalu firman Yahweh. Karena yang membuat kita selamat ketika kita menuruti firman Yahweh. Maka agar segala keinginan daging kita itu dilepaskan, bersandar pada firman Yahweh. Yang kedua, kita harus selalu hidup dalam Yesus HaMasiah. Di mana dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan otoritas di surga dan di bumi. Kalau Yesus HaMasiah ada di dalam diri kita, maka kita pasti menang melawan segala keinginan daging kita, dan kita bisa mematikan segala hal-hal kedagingan dalam diri kita. Maka dikatakan juga dalam Yohanes 15 ayat 7, tinggallah dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku, maka engkau dapat berhasil apa yang kau kerjakan. Kalau kita tinggal dalam Yesus HaMasiah, kita dapat mematikan segala keinginan daging kita. Berikutnya kita harus hidup di dalam buah-buah Roh Kudus, yaitu Galatia pasal 5 ayat yang ke 22-23 yang dikatakan demikian. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, ada pengendalian diri. Dimulai dari kasih buah pertama, ditutup buah Roh Kudus yang ke-9, pengendalian diri. Itu sama dengan seperti mobil atau motor, ada rem. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, ada pengendalian segala keinginan daging kita. Sekalipun kita dihina, diejek seperti Paulus dan Silas karena memberitakan Injil, disiksa, dianiaya, dia tidak memberontak. Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, dia tidak memberontak. Ada pengendalian diri. Dan kita juga harus hidup dalam buah-buah kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kasih itu berpanjang sabar, murah hati, dan juga sabar menanggung berbagai macam penderitaan. Kalaupun mungkin dihina orang engkau karena nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, dibilang miskin, kere, tidak apa-apa. Yang penting engkau dipersiapkan untuk masuk surga. Saya udah bilang tadi, apa yang kita tempatin sekarang ini, langit dan bumi, harta orang sebanyak apapun satu saat itu akan lenyap.
Jadi kalau engkau dihina orang, gak usah tersinggung, engkau mengucap syukur, engkau selalu bersuka cita, karena ada pengendalian diri dalam dirimu, dan engkau melawan segala keinginan daging itu. Berikutnya kita harus tekun berdoa, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 13 dijelaskan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena kepunyaan-Mu lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dan kita harus tekun berdoa setiap waktu, setiap hari, menghadapi keadaan apapun berdoa. Minta kekuatan daripada Tuhan Yesus itu, supaya segala keinginan dagingmu dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Supaya kita dapat masuk surga. Yang berikutnya, kita harus melakukan kehendak Bapa. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum disalib, di dalam Lukas 22 ayat 40 sampai dengan 42, Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali, Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Artinya, kalau boleh aku tidak usah disalib, tidak usah disiksa. Itu masih keinginan daging. Tapi di akhir doanya, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Dan dalam hidup kita sehari-hari, itu juga yang harus kita doakan dalam diri kita. Persoalan, kesulitan apapun yang sedang kau alami, mintalah kehendak Bapa yang jadi dalam dirimu, bukan kehendakmu, tetapi kehendak Bapa, supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kamu menuruti keinginan Bapa, maka pasti dibawa masuk dalam kerajaan surga. Maka lepaskan segala keinginan dagingmu, supaya engkau layak masuk surga. Biar melalui firman ini, kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami tahu kedatangan Yesus HaMasiah sudah semakin dekat, maka kami harus mempersiapkan diri dengan menanggalkan segala keinginan-keinginan daging kami, hal-hal yang kotor, yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau lepaskan setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya kami layak bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana Engkau adalah Tuhan kami yang kudus, yang benar. Maka kami pun anak-anak-Mu dipersiapkan hidup kudus dan benar melalui firman dan Roh Kudus-Mu. Biar melalui firman ini semakin dikuatkan iman anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, Engkau kuatkan mereka semua. Berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.